Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aldi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelajaran materi Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kitab suci Al-Quran. Latar belakang, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Mulai dari tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 632 Masehi. Al-Quran ditulis di dalam bahasa Arab dan terdiri dari 14 surah yang terbagi dalam 30 juz. Penjelasan pertama, kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran berisi ajaran moral, etika, hukum, dan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Al-Quran juga dianggap sebagai sumber ilmu, kebijakan, dan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani hidup dunia dan akhirat. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan terdiri dari 30 juz yang terbagi menjadi 14 surah. Penjelasan yang kedua, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Kitab ini diyakini oleh umat Islam sebagai pedoman hidup yang mengandung ajaran-ajaran moral, hukum, dan petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang berisi 14 surah yang terbagi dalam 30 juz. Para muslimin meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang tersuci, tidak mengalami perubahan atau distoris sejak penurunannya selama lebih dari 1400 tahun yang lalu. Membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran merupakan kewajiban dan ibadah yang penting bagi umat Islam. Beberapa manfaat membaca Al-Quran antara lain mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran membantu umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan keimanan serta ketakwaan. Mengingatkan dan membimbing. Al-Quran mengandung petunjuk dan mengajarkan yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan yang benar serta mengingatkan manusia akan tujuan hidup di dunia. Membawa ketenangan hati. Membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan kedamaian hati karena fungsi sebagai zikir dan zikir kepadanya. Dan memperoleh pahala. Setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah. Mendapatkan keberkahan. Membaca Al-Quran adalah sumber keberkahan yang memancarkan bagi setiap orang yang membacanya dengan keyakinan dan keikhlasan. Kesimpulan, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran mengandung ajaran moral, etika, hukum, dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Al-Quran mengandung ajaran moral, etika, hukum, dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Terima kasih.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.